Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Anggap aja kamu bilang ke diri sendiri saatnya move on nih. Kamu ngerasa kayak baru aja mulai move on, tiba-tiba dia ngechat lagi. Bukan sulap, bukan sihir. Ini tuh soal psikologi, Beb. Dan hari ini gue mau bongkar satu kenyataan yang sering banget dilewatin sama banyak cewek pas cowok mulai ngejauh. Nih dengerin ya. Cowok tuh nggak jatuh cinta waktu mereka lagi bareng kamu, tapi justru pas mereka lagi jauh dari kamu. Nah, coba berhenti dulu sejenak, resapin deh. Karena kalau kamu terus-terusan ngechat duluan, ngecek kabar, nyoba benerin yang rusak, sebenarnya kamu lagi ngeganggu proses penting di otak dia buat nyadar. Gue lagi kehilangan seseorang yang berarti nih. Fakta yang jarang banget dikasih tahu adalah, jarak itu bikin rindu tumbuh, sis. Cowok emang dari sananya didesain buat nyari, mikir, dan kangen. Kalau kamu terus-terusan ada, cepet bales, terus buktiin diri kamu berharga, itu malah ngerusak proses alami dia buat ngerasain kehilangan kamu. Gue ngerti kok, diam itu kayak penolakan, sunyi itu nyiksa. Tapi percaya deh, cewek yang ngerti kekuatan dari ketiadaan dirinya, justru yang bakal terus keinget sama cowok itu. Di video ini gue bakal kasih tahu gimana caranya kamu ubah energi kamu, stop ngasih berlebihan, dan bikin dia yang ngerasa kehilangan kamu, bukan sebaliknya. Karena pas kamu belajar buat lean back, diam anggun, tapi powerful, dan gak ngemis penutupan cerita. Nah, di situ baru keajaibannya muncul. Jadi dengerin sampai habis, karena di akhir nanti, kamu bakal ngerti banget gimana caranya jadi cewek yang gak bisa dia lupain. Bahkan kalau dia udah pergi, apalagi kalau dia udah pergi. Sekarang kita bahas satu hal yang bikin banyak cewek panik dan kehilangan kendali, yaitu pas cowok tiba-tiba ngejauh. Awalnya semuanya enak, chat tiap hari, vibes-nya nyambung, mungkin sampai berasa kayak kisah cinta di film. Tahu-tahu energinya berubah, chat makin jarang, gak nge-initiate lagi, jadi kayak jauh, dingin, cuek. Otak kamu langsung panik. Gue salah ngomong ya? Dia udah gak tertarik lagi, selama ini palsu ya? Padahal ya, yang sebenarnya terjadi tuh bukan berarti kamu salah atau dia udah gak peduli. Bahkan bisa jadi itu tanda bagus loh. Nih gue jelasin. Energi maskulin tuh emang siklus, kayak ombak. Cowok bakal maju terus kalau dia ngerasa aman dan nyambung. Tapi dia juga butuh mundur buat mikir, mencerna, dan rekalibrasi. Itu bukan penolakan, tapi riset. Bayangin karet gelang. Pas kamu tarik ke belakang, dia bakal mental lebih kenceng ke depan. Nah, kayak gitu cara kerja hasrat maskulin yang sehat. Jadi gini Beb, pas cowok mulai ngejauh, itu bukan selalu berarti dia menghilang gitu aja. Ngerti gak sih? Kadang dia tuh lagi ngambil waktu buat ngecek ke dalam dirinya sendiri. Lagi nanya ke diri sendiri, sebenarnya gue ngerasa apa sih ke dia? Gue kangen gak ya? Gue siap gak ya buat ngelangkah lebih jauh? Nah di titik inilah banyak cewek justru nyabotase semuanya. Mereka ngejar, terlalu effort, over jelasin, nyoba perbaikin suasana, atau malah langsung konfrontasi karena ngerasa ada jarak. Padahal, semua itu malah bikin dia makin yakin kalau dunia kamu muter cuman karena dia. Dan itu tuh bukan sesuatu yang bikin tertarik, malah jadi tekanan. Dan cowok tuh paling cepet kabur justru karena tekanan. Yang dia butuhin di momen itu bukan rasa panik kamu, tapi rasa kehilangan kamu. Yes, dia perlu ngerasain absennya kamu, bukan cemasnya kamu. Cewek yang bisa kasih ruang tanpa panik, bukan berarti dia lemah. Dia justru punya power. Tapi diam-diam, dia kasih cowok itu kesempatan buat ngerasain hidup tanpa energi kamu yang terus-terusan ngalir ke dia. Dan kalau koneksinya emang real, cowok itu bakal mulai ngerasa kehilangan. Dia bakal inget gimana rasanya bareng kamu, bukan karena kamu ngingetin dia terus, tapi karena dia sendiri yang nyadar. Inilah saatnya energi kamu bicara lebih keras dari kata-kata. Banyak cewek mikir harus ngelakuin lebih buat diperhatiin. Tapi justru yang paling diinget tuh cewek yang bisa berdiri tegak di tengah diam, yang tetap lembut tapi punya batasan, yang gak ngemis perhatian atau kejelasan. Karena ini bukan soal menghukum dia, tapi soal ngejaga ketenangan kamu sendiri. Dan kalau dia emang jodohnya kamu, dia bakal balik dengan kejelasan, bukan kebingungan. Dan kalau dia nggak balik, ya udah, itu bukan kerugian, itu pencerahan. Kamu bukan kehilangan dia, kamu baru aja ngebuka siapa dia sebenarnya. Cowok yang ngejauh itu kayak cermin, Beb. Dia nunjukin di mana kamu masih butuh validasi dari luar, di mana kamu masih nempel, bukannya santai. Tapi kalau kamu bisa tahan diri buat nggak reaktif, dan malah makin yakin sama nilai kamu sendiri, nah disitulah hubungan mulai berubah.
Kamu bukan cewek yang ngejar koneksi. Kamu yang bikin koneksi itu hadir. Dan cowok yang tepat nggak akan berani kehilangan itu. Jadi lain kali dia ngejauh, tarik napas. Jangan minta-minta, jangan panik. Duduk aja di power kamu. Biarin jaraknya ngomong. Karena kadang diam itu bukan kelemahan, tapi suara paling lantang yang bakal dia denger. Dan percaya deh, dia bakal ngerasain itu. Dan kalau dia emang pantas, dia bakal balik. Karena ada sesuatu yang nggak bisa dilawan dari cewek yang nggak keganggu, yang tetap tenang walau dia ngebaca chat lambat, yang nggak panik pas rencana berubah, yang nggak ngejar atau maksa keadaan. Itulah yang kita sebut unbothered mindset. Bukan berarti kamu dingin atau pura-pura nggak peduli. Bukan fake confidence atau ego. Tapi mindset ini berdiri atas satu kebenaran penting. Perasaan kamu nggak ditaruh di tangan orang lain. Banyak cewek tumbuh dengan mindset, kalau sayang harus ngasih lebih, harus selalu komunikasi, harus selalu ada. Tapi kenyataannya, ketersediaan terus-menerus itu nurunin nilai. Reaksi terus-terusan ke energinya, dia bikin kamu tergantung secara emosional. Cewek yang unbothered tahu, dia adalah sumbernya, bukan pencarinya. Dia ngerti kalau cowok ngejauh, diem, atau nggak konsisten, itu lebih ngomongin tentang cowoknya, bukan tentang harga diri dia. Dia nggak perlu buktiin apa-apa, nggak perlu negosiasi perasaan biar dipilih. Karena dia tahu, kalau kamu harus meyakinkan orang buat tetap, sebenarnya dia nggak pernah benar-benar ada. Dan percaya deh, ketenangan kayak gitu tuh powerful banget. Dia bikin ruang, ngasih kesempatan buat cowoknya mikir. Datang bukan karena kamu minta, tapi karena diam kamu yang manggil. Cowok tuh nggak tertarik sama drama, mereka nyari kejelasan. Dan kalau kamu bersinar karena kedamaian, bukan kepanikan. Kamu nggak cuman kelihatan beda, kamu bener-bener beda. Unbothered mindset itu bukan berarti kamu nggak ngerasa. Kamu manusia, pasti ngerasa. Tapi bedanya, kamu jeda dulu sebelum bereaksi. Kamu tanya diri kamu dulu sebelum ngechat, ini dari intuisi gua, atau dari rasa takut? Dan kalau jawabannya takut, kamu duduk dulu sama rasa itu. Jangan kasih dia setir. Jadi, pas seorang cewek udah hidup dari tempat kekuatannya, lives in her power, itu kelihatan banget loh. Standarnya dia tuh nggak goyah, cuman karena siapa yang lagi di depan dia, atau siapa yang lagi chat, dan siapa yang tiba-tiba hilang. Energianya konsisten, grounded, stabil. Dan yang lucu, justru energi kayak gini bikin cowok jadi penasaran. Dia jadi mikir, kok dia bisa setenang itu sih? Apa yang bikin dia kelihatan utuh tanpa harus dapat validasi dari gua terus-menerus? Nah, di situ tuh momennya dynamic flips. Dinamika hubungan jadi kebalik. Cowoknya yang mulai maju, bukan karena kamu main tarik ulur, tapi karena kamu udah berhenti mainin drama itu semua. Kebanyakan cewek kan naruh segalanya ke cowok, berharap cowoknya mau milih dia. Tapi cewek yang unbothered, dia milih dirinya dulu. Dan cowok yang tepat, ya bakal ketemu dia di level itu. Kalau enggak, ya udah. Dia lepasin tanpa drama. Nggak ada ngemis klarifikasi. Nggak ada minta ditutupin ceritanya. Karena dia tahu, nilainya nggak bisa ditentukan dari kebingungan orang lain. Makanya cewek kayak gini tuh susah dilupain. Dia bukan cuma memikat cowok, tapi juga semua hal yang memang ditakdirkan buat dia. Dan kalau kamu pengen jadi magnet buat hal-hal yang emang layak buat kamu, mulailah tanya diri sendiri. Cewek yang gue mau jadiin versi terbaik diri gue, apa dia bakal ngejar ini? Ngeobses sama ini? Mengecilkan diri demi hal ini? Kalau jawabannya enggak, ya berarti udah jelas. Respon kamu cukup satu. Kamu naik level. Kamu tetap lembut tapi kokoh. Tetap ramah tapi tegas. Tetap terbuka tapi nggak pernah terkesan butuh banget. Nah, cewek kayak gini nih yang bikin cowok mikir sampai nggak bisa tidur. Bukan karena dia ngotot buat dikagumi, tapi karena dia udah nggak perlu pengakuan buat ngerasa cukup. Dan satu hal penting yang harus kita clear in bareng-bareng di sini. Cowok tuh nggak jatuh cinta karena penampilan doang. Tertarik sama look, iya. Tapi yang bikin dia stay itu energi kamu. Terutama feminine energy. Bukan yang drama, bukan yang pasif. Tapi yang tenang, mengalir, dan autentik banget. Energi yang bisa bikin dia ngerasa tertarik tanpa kamu harus ngapa-ngapain. Energi yang berbicara lebih keras dari kata-kata atau chat panjang lebar. Nah, cewek yang jalan dengan feminine energy itu bukan berarti dia lemah, ya. Bukan berarti harus nurut atau ngecilin diri biar disukai. Justru dia hadir dengan lembut tapi kuat, terbuka,
tapi punya batasan. Hangat tapi tetap punya harga diri. Dan campuran itu, nyalain sisi primal cowok buat ngejar. Salah satu gerakan paling powerful dari sisi feminin, lean back. Tapi ingat, bukan pasrah, tapi sadar. Artinya kamu nggak lagi maksa arah hubungan, tapi ngasih ruang buat cowok nunjukin inisiatifnya. Kamu terima, bukan karena kamu nggak bisa ngasih, tapi karena kamu tahu, nilai kamu tuh nggak ditentukan dari seberapa keras kamu usaha, tapi dari energi yang kamu pancarin. Dan satu lagi, presence. Hadir sepenuhnya. Taruh dulu tuh HP pas lagi bareng dia. Bener-bener dengerin, ketawa yang tulus, ekspresiin emosi kamu tanpa jaim. Biar dia ngerasain hidupnya kamu. Karena nggak ada yang lebih memikat dari cewek yang hidup dalam versinya yang paling nyata. Tapi sebelum sampai sana, kita harus paham dulu kenapa feminine energy itu powerful banget. Bukan karena kamu dramatis atau moody, tapi karena kamu punya depth, kedalaman emosi, ekspresi yang tulus, dan kehadiran yang hidup. Cowok tuh jujur aja ya, mereka nggak nyari logika dalam cinta, mereka nyari rasa. Saat kamu hadir penuh dalam tubuh kamu, sadar sama momen, dan ekspresif tanpa rasa bersalah, mereka nggak cuma ngelirik, mereka bakal inget. Dan yang nggak kalah penting, misteri. Nggak semua harus diceritain di malam pertama. Cewek yang embody feminine energy tahu kapan harus berbagi, dan kapan cukup bikin dia penasaran. Biar cowoknya tuh tertarik buat nyelam lebih dalam. Bukan kamu yang keburu kasih semua info. Kamu nggak tampil buat mengesankan, kamu reveal diri kamu secara bertahap. Dan itu bikin cowok bertanya-tanya terus. Dan yes, rasa penasaran itu yang bangkitin desire. Tambahin juga bahasa tubuh yang halus tapi ngefek. Santaiin bahu kamu, napas yang dalam, gerak yang nggak buru-buru, kontak mata yang nggak maksa, senyum yang jujur, dan sentuhan lembut di leher atau tulang selangka. Bukan dibuat-buat, tapi karena kamu benar-benar nyaman sama tubuh kamu sendiri. Dan pas kamu ngerasa enak jadi diri kamu sendiri, itu kelihatan banget. Energinya tuh sensual. Bukan karena kamu berusaha kelihatan seksi, tapi karena kamu nyaman. Dan itu magnet banget. Dan yang terakhir, standar. Ini nih inti dari feminine energy yang grounded. Kamu tahu apa yang kamu mau dan apa yang enggak bisa kamu toleransi. Kamu ungkapin kebutuhan kamu dengan tenang. Dan kalau nggak dipenuhi, kamu bisa jalan tanpa drama. Cewek yang lebih milih damai batin dibanding takut kehilangan cowok itu beb, bikin mabuk beneran. Karena dia nggak takut ditinggalin. Dia tahu yang emang untuk dia nggak akan pergi. Dan gabungan semua ini, leaning back, presence, mystery, body language, dan standards, itu bukan bikin cowok sekadar ngejar, tapi bikin mereka respect dan ingat. Karena kamu nggak minta dicintai, kamu bikin mereka sadar, mereka beruntung bisa ada di sekitar kamu. Dan itu powerful banget. Nah, sekarang, let's get real. Gimana kalau dia tiba-tiba muncul lagi? Entah udah berhari-hari, berminggu-minggu, atau dia bener-bener ngilang terus tiba-tiba ngechat, "Hey," atau "Aku kepikiran kamu." Dan boom, jantung kamu pasti loncat dikit. Normal aja, kamu ngerasa campur aduk. Senang, bingung, mungkin validasi, atau bahkan harapan. Tapi, stop dulu. Tarik napas. Karena momen ini, justru momen paling krusial yang biasanya bikin cewek kehilangan powernya. Banyak yang langsung bales panjang, minta kejelasan, maafin tanpa mikir, atau bahkan langsung pengen balikan. Padahal, itu bukan koneksi, itu reaksi. Dan cowok bisa ngerasain itu. Yang paling powerful yang bisa kamu lakuin saat ini, bukan ngebuktikan worth kamu lewat kata-kata, tapi jaga energi kamu tetap stabil. Jadi, apa yang jangan kamu katakan duluan? Jangan mulai dengan, "Kamu kemana aja?" atau "Aku kangen banget." Meskipun itu perasaan kamu yang jujur, kalimat-kalimat itu naro dia di posisi kuasa. Seolah-olah kamu nungguin dia, dan itu malah ngasih dia validasi atas ketidakkonsistenannya. Jangan juga langsung ngejelasin perasaan kamu, atau nyari penutupan. Kamu nggak wajib ngelakuin beban emosional buat seseorang yang pernah ninggalin kamu. Oh, dan tolong hindarin juga reaksi sinis kayak, "Wah, yang hilang udah balik." Mungkin kamu ngerasa menang 1 poin, tapi itu malah nutup ruang emosional yang udah susah payah kamu bentuk. Nah, sekarang yang boleh kamu jawab kalau emang kamu masih open buat denger dia. Simple, netral, anggun, dan tetap berkelas. "Hey, nice to hear from you." Apa yang bikin kamu reach out?
Kalimat ini powerful karena kamu nggak kasih validasi instan, tapi kamu lempar bola balik. Dia harus inisiatif, bukan cuma ngetes air. Kalau dia ngirim teks kabur kayak, "Aku kangen," jangan langsung nyemplung ke emotional pool. Kamu bisa jawab simple. "Semoga kamu baik-baik aja." Pendek, tenang, dan penuh kontrol. Kamu nggak marah, tapi juga nggak larut di fantasi. Dan gini, Beb, kalau kamu sendiri masih belum yakin sama perasaan kamu pas dia tiba-tiba muncul lagi, itu valid banget. Kamu bisa bilang dengan tenang, "Aku lagi fokus sama diri aku, dan aku perlu mikir dulu apakah reconnect ini sejalan sama aku sekarang." Kalimat kayak gini bukan cuma bikin dia mikir ulang, tapi juga mind-blowing buat dia. Karena sekarang kamu yang megang kendali. Kamu bukan main-main, tapi juga nggak kasih akses instan ke orang yang pernah milih untuk ngejauh. Biar dia ngerasain bahwa dunia kamu nggak hancur waktu dia pergi. Biar dia sadar, kamu nggak nungguin. Karena cara kamu respon, itu ngajarin orang gimana mereka harus memperlakukan kamu. Yang paling keren dari semua ini adalah peace, softness, standards. Itu yang kamu jaga. Dan cowok bakal sadar banget. Kalau balik ke hidup kamu tuh bukan otomatis. Itu hak istimewa. Kamu adalah privilege. Dan dia bisa pilih, naik ke level kamu, atau nggak ikut sama sekali. Tapi apapun yang dia pilih, self-worth kamu tetap aman. Karena yang punya kuasa di sini, kamu. Nah sekarang, mari kita benar-benar masuk ke energi yang bikin cowok nggak cuma balik, tapi ngejar balik. Ini bukan soal kata-kata yang sempurna, tapi soal vibe kamu, energi kamu. Dan vibe itu bakal ngomong lebih keras dari apapun yang kamu ketik. Let's get this clear ya. Kamu itu the prize. Tapi bukan karena kamu ngomong terus terang, atau karena kamu pamer di Instagram. Kamu jadi the prize karena kamu embody itu. Karena kamu hidupin value itu dalam setiap keputusan kamu. Dan pas kamu beneran paham itu, energi kamu berubah. Bukan karena kamu berubah jadi orang lain, tapi karena kamu ingat siapa kamu sebenarnya. Menjadi the prize itu bukan soal sok jual mahal, atau acting too good for everyone. Itu bukan power, itu acting. Dan orang bisa ngerasain kalau itu palsu. True prize energy itu tenang. Grounded. Dia bilang, "Gue tahu apa yang gue bawa. Gue nggak perlu ngejar, ngebuktiin, atau ngeperform." Itu kayak cewek yang masuk ruangan dan nggak perlu nyari perhatian. Karena dia ada di situ, hadir. Dan kehadirannya magnetik. Dan perubahan itu mulai dari satu pertanyaan simple. Gue suka nggak sih perasaan gue pas bareng dia? Karena saat kamu berhenti mikirin, dia suka gue nggak ya? Dan mulai mikirin, gue suka versi diri gue nggak sih pas sama dia? Boom. Kamu udah pindah frekuensi. Kamu nggak nunggu disukai. Kamu lagi observasi. Kamu lagi milih. Kamu lagi nyaring. Nggak ngemis. Price energy itu muncul pas kamu berhenti nego standar kamu demi ngejaga orang yang bahkan nggak jelas arahnya. Kalau dia ngilang, nggak konsisten, atau main-main, kamu nggak ngasih effort lebih. Kamu mundur. Bukan buat drama, tapi karena energi kayak gitu, nggak pantas dapet ruang di hidup kamu. Dan cowok tuh ngerasain, meskipun dia nggak bisa ngomongin. Saat kamu anxious, overthinking, atau terlalu ngarep, energinya tuh kayak bilang, "Please, pilih aku." Dan itu bukan price energy, Beb. Cewek yang jadi the prize nggak minta dipilih. Dia milih dirinya sendiri. Dan kasih ruang buat orang lain buat naik ke level dia. Atau mundur. Dan inilah rahasianya. Saat kamu shift ke energi kayak gini, yang terjadi adalah polaritas. Cowok yang berenergi maskulin secara alami tertarik ke cewek yang tahu nilai dirinya, stay di sana, dan gak goyah cuma karena ada yang ngasih perhatian sebentar. Itu bukan tentang jadi cuek, tapi tentang kelimpahan dari dalam. Energi kamu bilang, gua gak ngejar, gua menarik. Dan bagian penting dari price energy itu, kamu gak takut buat ninggalin kalau sesuatu gak sejalan. Kamu gak maksa buat cocok-cocokin. Kamu gak ngelawan kenyataan demi ngebuktiin kalau kamu layak. Karena kamu tahu, koneksi yang tepat gak akan pernah minta kamu ninggalin diri sendiri. Jadi, kalau lo mau mulai embody energi ini dari hari ini juga, stop overjelasin, stop ngecek HP tiap 5 menit, dan stop tuangin energi ke orang yang cuma kasih lo setetes. Mulai gerak kayak cewek yang tahu dia tuh the blessing. Karena pas kamu jadi the prize, kamu gak cuma narik cinta, kamu narik respect, narik konsistensi, narik orang-orang yang nilai kedamaian kamu. Karena kamu nilai itu duluan. Ini bukan ego, ini elevation.
Dan begitu kamu masuk ke frekuensi ini, kamu berhenti ngejar dan mulai milih. Dan disitulah semuanya mulai berubah. Nah lanjut, jadi gini. Setelah kamu ngerti gimana caranya bikin dia chase kamu lagi lewat perubahan energi dan trik-trik halus kayak selective availability dan emotional imprinting, sekarang waktunya kita buka hal-hal yang nggak kalah penting. Hal-hal kecil yang tanpa sadar bisa ngebunuh hubungan dari dalam. Ini bukan tentang kamu jadi pasangan yang buruk, ya. Ini soal kebiasaan yang muncul dari rasa takut, nggak pede, dan kadang karena kamu terlalu invest secara emosional. Dan kalau nggak disadarin dari awal, bisa-bisa sesuatu yang sebenarnya punya potensi besar malah jadi bubar sebelum tumbuh. Contoh pertama, dan ini sering banget kejadian, over-investing terlalu cepat. Kamu baru kenal, baru beberapa kali ngobrol, tapi di kepala udah bikin skenario nikah, punya anak, honeymoon ke Bali, sampai nama kucing bareng. Kamu jadi nyesuain jadwal, kamu yang duluan ngechat, kamu yang mikirin semua plan, padahal dia masih setengah hati, bahkan kadang kayak nggak terlalu effort. Nah ini yang bahaya, karena di otak kamu itu terasa kayak koneksi, tapi di mata dia justru jadi pressure. Dia belum ngerasa layak dapat semua itu, dan kamu tanpa sadar udah ngubah energi hubungan dari yang harusnya saling explore jadi kamu yang ngejar. Fixnya, tarik energi kamu balik. Jangan kasih 100% buat orang yang baru kasih 35. Biarin dia yang mikir, kemana ya perhatiannya dia? Karena cewek yang ngerti nilai energinya, itu susah buat dilupain. Dan yang sering kejadian juga, ngabaikan red flags gara-gara potensi. Dia nggak konsisten, suka hilang tiba ada. Tapi pas lagi hadir tuh manisnya minta ampun. Kamu jadi nempel ke momen-momen manis itu, dan berharap bisa nyelamatin dia. Tapi faktanya, cinta tuh bukan roller coaster emosional. Kalau seseorang itu serius, kamu nggak akan perlu nebak-nebak. Kalau dia mau, dia akan. Simple, nggak ada kode, nggak ada alasan yang dicari-cari, cuma ada usaha. Udah jelas banget bahwa banyak dari kita sering kejebak di dinamika yang kita kira cinta, padahal lebih ke arah pengorbanan diri yang enggak sehat. Nah yang kedua, jatuh cinta sama potensi, bukan realita. Kalau dia hot and cold, kadang sayang banget terus tiba-tiba dingin kayak es batu, itu bukan sinyal buat kamu nyelamatin dia. Itu tanda jelas dia belum siap. Stop mikir kamu bisa ubah dia jadi versi terbaiknya. Kamu bukan proyek sosial, kamu pasangan. Jadi stop ngasih cinta ke versi imajiner dari dia yang bahkan belum eksis. Lanjut ke kesalahan berikutnya. Terlalu menjelaskan kenapa kamu layak dicintai. Kita semua pernah kok nyoba jelasin kenapa kita kece, kenapa kita pantas dihargai, berharap dia akhirnya ngeh. Tapi makin kamu coba buktiin, makin kedengeran kayak kamu nge-begging. Padahal cewek bernilai tinggi, dia tahu nilainya. Dan dia nggak butuh semua orang untuk ngelihat itu. Kalau seseorang nggak bisa lihat energi kamu, hati kamu, cahaya kamu, biarin. Nilai kamu nggak bisa ditawar. Nah ini nih, yang suka disalahpahami juga. Bingung antara terbuka secara emosional dan oversharing. Terbuka itu penting, iya. Tapi ngedrop seluruh kisah traumatis kamu di 2 kali ketemu. Itu bukan intimacy. Itu ketakutan yang nyamar jadi kedekatan. Real connection itu dibangun pelan-pelan. Biarkan dia earn your story. 1 lapis demi 1 lapis. Karena misteri itu yang bikin daya tarik tetap hidup. Dan yang nggak kalah penting, kamu mulai ninggalin hidupmu sendiri. Karena udah mulai deket sama dia, kamu jadi cancel hangout bareng temen. Lupa passion kamu, stop kejar mimpi. Kamu muter di orbit dia, padahal kamu dulu bersinar di pusat duniamu sendiri. Ini nih yang ngebuat kamu spesial awalnya. Cowok tuh nggak jatuh cinta sama cewek yang menjadikannya segalanya. Mereka jatuh cinta sama cewek yang punya dunianya sendiri, dan dia dikasih kesempatan buat masuk. Terakhir, dan ini yang paling sering, kamu menjadikan dia sumber kebahagiaan kamu. Kamu nunggu validasi dari dia buat ngerasa cantik, berharga, cukup. Tapi kalau kamu sandarin kebahagiaan ke orang lain, itu bukan cinta, itu ketergantungan. Dan ketergantungan itu sumber kecemasan. Kamu pengen dia kejar kamu, kagumi kamu, cintai kamu. Maka kamu harus jadi yang pertama jatuh cinta sama hidup kamu sendiri dulu. Sama damainya kamu, sama pertumbuhan kamu. Karena cewek yang hidupnya nyala dari dalam, itu nggak bisa dilupain. Akhir kata, ini semua bukan soal gimana dapetin dia. Ini soal gimana kamu ngehargain dirimu sendiri.
Karena pas kamu berhenti gerak dari rasa takut dan mulai jalan dengan percaya diri dan harga diri yang utuh, semuanya berubah. Cowok yang tepat akan muncul, dan dia nggak akan sekadar ngejar. Dia akan menghormati. Dia akan jaga damai kamu. Dia akan ingetin kamu terus bahwa kamu itu selalu jadi hadiah terindah. Dan ingat, kamu nggak perlu jadi lebih buat layak dicintai. Kamu cuma perlu jadi diri kamu sendiri sepenuhnya. Cewek dengan standar, dengan anggun, dengan hidup yang bikin matanya nyala. Karena pas kamu hidup dari tempat itu, kamu nggak akan jadi pilihan. Kamu bakal jadi orang yang nggak bisa dia lupain. Oke, cantik, itu aja buat hari ini. Sehat selalu, semoga harinya menyenangkan ya. Dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.